Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 17. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Saudara dan saudariku yang terkasih, di tengah kesibukan Tuhan Yesus Kristus melayani orang banyak, di mana seringkali orang datang memohon pertolongan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Beberapa orang mohon petunjuk untuk kehidupan mereka. Kini ada sebuah peristiwa yang cukup unik, di mana orang-orang yang sudah dewasa, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak, tidak secara jelas disebutkan di sini, mereka membawa anak-anak yang masih kecil. Pastilah itu adalah orang tua mereka atau pengasuh mereka atau mungkin kakaknya. Ya, jadi mereka berkeinginan membawa anak itu datang kepada Yesus. Untuk apa? Di dalam kitab Lukas disebutkan agar Tuhan Yesus menjamah mereka. Kalau kita baca di dalam kitab Matius disebutkan di sana agar Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka. Patut dicermati apa motivasi orang tua membawa anaknya yang masih kecil itu datang kepada Yesus. Bukankah kebanyakan ibu-ibu, orang tua lebih suka membawa anaknya ke taman bermain misalnya. Di sana anak-anak bisa bermain dengan leluasa, bermain ayunan, bermain perosotan dan lain sebagainya. Dan itu adalah kesukaan anak-anak pada umumnya. Atau mungkin ibu-ibu membawa ke posyandu, di mana disediakan di sana perawatan kesehatan, penyuluhan, yang itu jelas-jelas kelihatan manfaatnya buat anak yang masih kecil itu. Ya, itulah yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Tetapi kali ini kita melihat orang tua membawa anak-anaknya yang masih kecil datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk dijamah oleh Dia, untuk agar Tuhan Yesus menumpangkan tangannya atas dia, agar Tuhan Yesus mendoakan mereka. Ada sesuatu yang menarik dalam hal ini. Yang pertama, orang tua ini memiliki sebuah kesadaran yang sangat baik bahwa kebutuhan seorang anak, seorang manusia, bahkan itu seorang anak yang masih kecil, itu bukan hanya tentang makanan, tentang pakaian, tentang kesehatan, tentang pendidikan, atau segala hal yang sifatnya duniawi. Tapi orang tua ini yang membawa anak-anaknya yang masih kecil kepada Yesus, mereka berkeinginan agar anaknya juga terpelihara, dirawat secara rohani. Mereka datang tidak dalam keadaan sakit yang di situ minta disembuhkan. Mereka datang kepada Tuhan Yesus bukan dalam keadaan anak-anaknya lapar dan minta agar Tuhan membuatkan roti untuk mereka. Tidak. Tetapi secara jelas dikatakan di dalam kitab suci
Mereka ingin agar Tuhan Yesus menumpangkan tangannya atas mereka, mendoakan mereka, menjamah mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Khususnya di dalam kehidupan kita, orang-orang tua, mari kita bangun sebuah kesadaran bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak kita, tidak hanya sebatas untuk merencanakan kehidupan jasmani mereka, mencukupi kebutuhan-kebutuhan fisik mereka. Untuk makanan, engkau pasti sudah tahu apa yang hendaknya kau sediakan bagi anak-anakmu. Juga untuk pendidikan, engkau pasti sudah memiliki rencana yang baik. Anakmu nanti akan disekolahkan di mana, dia akan engkau bawa ke pendidikan yang seperti apa, atau tentang kesehatannya dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita juga memiliki perencanaan yang baik, yang matang untuk masa depan jiwanya. Kita perlu untuk membawa anak-anak Tuhan ini, anak-anak Allah ini kepada mezbah Allah, kepada Tuhan, mempersembahkannya kepada Tuhan, agar Tuhan menguduskan mereka, agar Tuhan memberkati mereka, agar Tuhan menjamah mereka, menumpangkan tangannya atas mereka. Orang tua yang bijaksana, ia tidak akan menunggu anaknya biar besar dulu, anaknya biar bisa berpikir dulu, anaknya biar bisa dimintai persetujuan dulu untuk sebuah tindakan-tindakan yang dibutuhkan saat ini, yang bermanfaat untuk anaknya. Misalnya, apakah anaknya itu butuh makan? Orang tua harus ngerti tanpa menunggu anak itu meminta. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Kalau kemudian kita menuntut agar dia minta dulu, ngerti dulu apa gunanya makan, apa gunanya minum, apa gunanya minum obat. Orang tua yang bijaksana, ia mengerti, dan atas dasar kasih ia ingin memenuhi kebutuhan anak ini. Untuk apa? Agar anak ini sehat, agar anak ini bertumbuh, berkembang dengan normal, dengan baik. Yang itu semua menunjukkan kasih orang tua kepada anaknya. Orang tua yang bijaksana pasti juga mengerti bahwa kehidupan manusia, kehidupan anaknya, bahkan yang masih bayi, itu bukan hanya terdiri dari jasmani, tubuh saja. Dia juga memiliki rohani, dia juga memiliki jiwa, yang itu juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dia tidak harus menunggu agar anak ini menjadi dewasa, agar dia nanti mengerti terlebih dahulu apa manfaatnya firman Tuhan, agar dia nanti tahu lebih dahulu apa maknanya berkat, apa maknanya kelahiran kembali, baptisan suci, perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita memenuhi kebutuhan jasmaninya sedini mungkin, karena itu memang dibutuhkan sejak awal mula kehidupan. Begitu juga hal-hal yang sifatnya rohani. Lihatlah Tuhan Yesus menyambut niat baik orang tua ini. Bahkan ketika para murid Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menghalangi, memarahi mereka, orang tua ini diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk datang membawa anak-anaknya kepada Dia. Perhatikanlah saudara dan saudara yang terkasih, para murid ini adalah orang-orang terdekat Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah mereka juga memiliki otoritas untuk mengondisikan keadaan agar Tuhan Yesus tidak terganggu di dalam pelayanannya mungkin, atau bahkan memang mereka diserai tugas-tugas tertentu untuk mengatur kegiatan Tuhan Yesus Kristus. Mereka menghalangi niat baik orang tua itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka
biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sehingga dengan demikian sebagai orang tua, mari kita sambut kemurahan hati Tuhan ini. Jangan engkau membiarkan anakmu kelaparan dari sisi kehidupan rohani. Bawalah dia ke dalam rumah Tuhan. Biarlah dia mengikuti segala kegiatan untuk pertumbuhan jiwanya. Didiklah mereka bagaimana mereka akrab dengan kitab suci, bagaimana mereka memuji dan meluhurkan Tuhan, bagaimana ia mendekat kepada mezbah Allah untuk diberkati, dan lain sebagainya. Banyak sarana disediakan di dalam gereja, ada pelajaran sekolah minggu, ada pelajaran prasekolah minggu, ada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Semua itu bentuk uluran tangan Tuhan untuk memberkati anak-anak kita, untuk menolong pertumbuhan rohani mereka, jiwa mereka. Meskipun pada zaman sekarang banyak juga orang yang beranggapan anak kecil belum tahu apa-apa. Ia tidak mengerti tentang iman, ia tidak mengerti tentang berkat, ia tidak mengerti apa itu sakramen. Maka tidak boleh anak kecil itu dibaptis, maka tidak boleh anak kecil itu menerima perjamuan kudus. Engkau jangan terpengaruh. Karena para murid Tuhan Yesus Kristus sendiri dulu juga berbuat seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus yang mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kalau Tuhan saja mengizinkan, bahkan menghendaki, bahkan menunjukkan penghargaan yang sedemikian tinggi kepada anak-anak, mengapa kita orang tua yang mengasihi anak kita, yang menginginkan bukan hanya anak kita tumbuh menjadi manusia dewasa yang baik, tetapi juga tumbuh menjadi jiwa yang nantinya patut di hadapan Tuhan, tidak bergegas untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jadilah orang tua yang bijaksana, yang mencintai anaknya secara lengkap tubuh, jiwa, dan roh. Jadilah orang tua yang rajin membawa anaknya kepada Tuhan, karena engkau tidak akan pernah rugi untuk engkau datang kepada Tuhan. Tuhan dengan berkat dan kemurahannya bukan hanya mendatangkan kebaikan untuk kehidupan rohani, tetapi juga akan mendidik mental, karakter jiwanya untuk ia dapat menjadi anak yang penurut, anak yang hormat kepada orang tua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengaruniakan hikmat. Sampai jumpa, amin.